Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Ida Ki Ida. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menayangkan tentang kegiatan saya kalau di hari libur atau weekend. Jadi kalau orang berpikir weekend itu atau hari libur atau akhir minggu itu bisa selonjoran, bisa baring-baring, bisa bermalas-malasan. Kalau saya beda ya. Kalau hari Minggu itu justru pekerjaannya banyak sekali teman-teman. Apalagi kalau sehari sebelumnya misalnya sibuk sekali. Jadi ini hari Minggu ini kegiatan saya teman-teman. Hari Sabtunya itu saya masuk kerja seperti biasa dari pagi sampai siang. Kemudian siang sampai sekitar jam 3 gitu saya nemenin suami ke bengkel. Nah pulang itu pas asar, setelah asar, sholat asar saya siap-siapin makanan teman-teman untuk makan malam. Itu kan sudah lumayan capek ya teman-teman. Jadi habis makan malam ndak bersih-bersih dapur, ndak bersih-bersih alat-alat dapur karena kecapean. Karena setelah maghrib suami minta ditemenin ngopi ke mall teman-teman. Jadi ndak sempat bersih-bersih dapur. Nah balik dari mall sudah ngantuk teman-teman, jadi ndak sempat juga nengok dapurnya. Nah jadilah dapur ini berantakan seperti ini teman-teman. Di situ ada setrikaan di atas meja. Nah saya biasanya bawa pakaian untuk setrika itu ke laundry ya, jadi hanya menyetrika saja. Kalau mencuci saya mencuci di rumah. Nah ada setrikaan begitu, kalau di atas meja berarti ada selembar atau 2 lembar pakaian yang saya setrika sendiri. Biasanya yang ketinggalan dibawa ke laundry tapi harus saya pakai. Biasanya itu seragam hari Senin atau seragam hari berikutnya teman-teman. Jadi saya setrikanya itu di atas meja makan ini teman-teman. Karena kalau saya pakai meja setrika lagi, saya pikir ambil tempat lagi teman-teman. Jadi tambah kecil ruangannya, sedangkan dapur dan ruangan lain itu besarnya sudah pas sekali. Jadi kalau taruh lagi meja atau sebagainya itu mempersempit menurut saya teman-teman. Lagi pula saya juga tidak nyetrikanya setiap hari. Nah ini saya taruh kembali piring yang saya ambil waktu itu ada acara kalau tidak salah di sekolah, saya taruh kembali di lemari. Nah ini teman-teman, meja makannya penuh, lantainya kotor, di kompornya juga kotor. Coba kalian lihat ya semuanya ya. Selamat menonton dan jangan di skip ya biar melihat apa saja kegiatan saya. Sering ya kalau lagi berantakan seperti ini, mau bersihnya itu bingung, yang mana duluan yang mau dibersihin. Apa meja makan duluan, apa meja di kompor duluan, atau cuci piring duluan. Kadang bingung teman-teman saking berantakan ya. Kadang-kadang membuat kita ya itulah bingung yang mana yang harus dikerjakan duluan. Ya kalau ada waktu luang tuh suka isi dengan berkebun sama bersih-bersih. Kadang-kadang walaupun sudah bersih, saya bersihin lagi teman-teman. Selalu ada aja yang saya kerjain. Saya cari-cari lah apalagi yang saya kerjain. Kalau sudah satu selesai, cari lagi yang lain. Jadi ndak selesai-selesai pekerjaan. Nanti baru baring sebentar, oh iya ya ini belum dikerjain, bangun lagi ngerjain. Begitu kalau pas libur teman-teman atau pas akhir pekan teman-teman. Jadi yang namanya istirahat itu kayaknya sedikit sekali. Nah, itu dia. Apa kalian juga begitu ya atau saya sendiri aja yang begitu? Terus kalau sudah capek sekali bawaannya sensi. Jadi kalau ada suami ngomong apa aja sedikit yang salah, wih langsung meledak. Apa ibu-ibu memang begitu atau bagaimana ya? Seperti itu teman-teman. Ya saksikan lagi ya tayangan saya. Sekarang masih sibuk beres-beres sedikit-sedikit.
Ya, saya kalau lagi libur atau lagi akhir pekan, eh, banyak habiskan waktu di dapur, teman-teman. Jadi kalau ndak bersih-bersih ya masak-masak. Kalau ndak masak-masak ya nonton. Jadi saya lebih banyak habiskan waktu di dapur. Saya kenapa ndak banyak habiskan waktu di ruang TV bersama suami saya? Sekali-sekali aja saya ke sana sebentar-sebentar karena saya ndak tahan sama dinginnya AC, teman-teman. Jadi saya itu kan badan saya ndak gemuk-gemuk amat gitu ya, bisa dibilang kurus, teman-teman. Jadi kalau kena AC yang terlalu dingin tuh suka menggigil. Jadi kalau saya duduk di ruang TV sama suami saya suka kadang pakai jaket begitu ya, double-double. Nah, suami saya tuh suka ngelihat heran gitu. Kamu kenapa kok pakai jaket kayak orang kedinginan? Iya, memang kedinginan. Jadi karena saya suka diolok, ih kamu nih kayak orang kampung, kayak orang udik saya. Begitulah, jadi kalau saya sama suami saya tuh kalau ketemu ya saling olok lah, saling saling pokoknya saling ribut-ribut begitulah. Jadi walaupun berdua, suara di rumah itu ramai sekali. Kalau ketemu, mana suara TV, mana suara HP, mana suara kita yang saling saut-sautan. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau sudah mulai agak anget rasa badan, saya ke ruang TV, nonton TV atau sekedar ngobrol sama suami. Terus udah gitu kadang ke kamar. Saya lebih seringnya tuh ke kamar anak saya karena kebetulan anak saya enggak tinggal serumah lagi karena bekerja di luar daerah. Jadi saya sering baring-baring di kamarnya sambil misalnya nonton TV atau main HP, misalnya ngelihat WA atau nonton di YouTube begitu. Begitu ceritanya, teman-teman. Nah, terus kalau ada kan ibu-ibu suka ngisi waktu luangnya dengan ngobrol-ngobrol ke rumah tetangga, seperti itu. Saya hampir enggak pernah namanya pergi ngobrol-ngobrol ke rumah tetangga, teman-teman. Selain saya enggak enak mau mengganggu kesibukan tetangga, juga tetangga-tetangga saya juga sibuk-sibuk sama urusannya masing-masing, teman-teman. Jadi ya sama-sama saling sibuk, teman-teman. Nah, ketemu sama tetangga pun mungkin biasanya pas berkebun, pas belanja di bibi sayur. Nah, itulah kesempatan tuh ngobrol-ngobrol sekedarnya sama tetangga ya, sekedar say hello atau begini nanya keadaan, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dibilang seperti ada beberapa ibu-ibu ya suka main-main ke rumah tetangga, saling masak-masak atau apa gitu tuh saya hampir enggak pernah, teman-teman. Lagi pula ya, teman-teman, mau duduk-duduk enggak jelas begitu saya juga enggak ada waktu ya, teman-teman. Bukannya sombong atau apa, karena waktu saya habis untuk bersih-bersih, untuk masak-masak, terus temenin suami karena suami saya kemanapun pergi maunya selalu nemenin karena dia bermasalah sama bahasa itu, teman-teman. Sulitnya ya ndak nyambung sama orang kalau yang ndak ngerti bahasa Inggris. Jadi kemanapun pergi maunya dia itu saya nemenin, dan saya juga alhamdulillah sih saya selalu mengusahakan untuk ikut kemanapun suami saya pergi, karena menurut saya juga saya beranggapan menemani suami seperti itu tuh masuk ke dalam ibadah, teman-teman. Menyenangkan hati suami walaupun mungkin ringan ya kelihatannya, tapi saya berusaha untuk seperti berbakti lah ya dengan cara saya sendiri, seperti itu, teman-teman. Nah, selain bersih-bersih dan sebagainya itu biasanya juga kalau saya lagi tidak berhalangan dalam arti misalnya perempuannya setiap bulan kan. Nah, biasanya kalau saya tidak berhalangan, saya sore-sore seperti itu biasanya menghabiskan juga dengan membaca Al-Quran beserta artinya, teman-teman. Jadi membaca Al-Quran dan artinya itu juga penting ya, teman-teman, buat kita. Jangan hanya urusan dunia saja yang kita sibukkan, sedangkan urusan akhiratnya kita lalaikan, teman-teman. Bukannya sok menasihati ya, teman-teman, tetapi hanya sekedar saling mengingatkan.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, meja makannya sudah rapi sekarang, sudah bersih. Di meja makan ini ada banana cake ya, cake pisang yang saya buat kemarin. Terus ada kurma. Kurma ini biasanya selalu ada di meja ya, karena saya kalau bangun tidur yang pertama saya lakukan sebelum sholat itu ya, sebelum azan subuh itu saya biasanya minum air hangat yang sudah saya peras dengan jeruk nipis, terus saya makan kurma. Nah, di sini ada kerupuk belinjo juga. Saya paling suka sama kerupuk belinjo. Katanya orang kerupuk belinjo itu berisiko untuk membuat asam urat dan sebagainya, apalagi di usia saya yang 50 tahun. Tapi saya sekali-sekali makan. Kemudian yang di Tupperware merah itu ada susu kalsium, susu bubuk teman-teman. Kalau suami saya minum susu kalsium tinggi yang siap saji. Saya enggak suka karena dia dingin teman-teman. Kalau yang pakai susu bubuk gini kan bisa diseduh pakai air hangat atau air panas. Jadi saya lebih pilih itu. Nah, ini yang ada di meja makan. Ini ada minyak, ini minyak kelapa yang dibuat sendiri teman-teman. Suka saya pakai untuk cem-ceman, untuk rambut sebelum saya keramas. Jadi ada di meja makan karena saya suka pakai aja tuh, masih ada rambutnya itu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini masih kacau sekali nih teman-teman ya. Di sisa dari tadi malam nih saya sibuk sekali dari kemarin. Jadi kotor sekali dapurnya nih, kacau balau. Piring kotor masih numpuk. Harus dibersihin teman-teman. Hanya hari ini punya waktu karena hari Minggu, besok sudah mulai sekolah lagi, mulai kerja lagi. Kita lanjutkan bersih-bersihnya teman-teman. Ini kangkungnya saya potong-potong, yang tua saya buang. Kangkung Lombok itu paling terkenal teman-teman, bagus-bagus, terus murah-murah juga. Nah, ini saya bersih-bersihkan, kemudian nanti saya cuci, baru saya masukkan ke kulkas. Karena rencananya ini saya mau tumis untuk makan malam. Jadi sayurnya malam ini tumis kangkung. Enak teman-teman tumis kangkung itu. Iya teman-teman, semuanya dikerjain sendiri aja ya teman-teman. Saya tuh nggak punya ART alias asisten rumah tangga. Sudah beberapa kali sih saya coba, tapi saya merasa nggak puas. Terus capek juga ya ngasih tahu terus. Terus saya kan modelnya cerewet gitu ya teman-teman. Kalau ngomong maunya begini, maunya begitu. Jadi saya tuh merasa sudah bayarnya bagus, jadi saya juga minta pelayanannya atau kerjanya bagus. Nah, karena tuntutan saya tinggi, jadi kadang-kadang mungkin ndak sesuai atau ndak klik sama ART-nya. Saya minta begini, tapi yang dikerjain atau yang dihasilkan ndak seperti yang saya inginkan. Jadi ndak puas teman-teman, jadi ya saya berhentikan, saya ganti lagi dengan yang lain. Pokoknya ada selama saya tinggal di sini kurang lebih 3 kali kalau tidak salah saya pakai ART, 3 atau 4 kali ya selama 10 tahun itu, dan semuanya ndak ada yang memuaskan rasanya. Jadi daripada saya merasa mengeluarkan uang tetapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, ya sudah saya kerjain aja sendiri tapi semampu saya. Jadi tidak saya paksakan juga. Jadi kalau lagi capek ya dibiarin aja, kalau lagi enak badan ya dikerjain. Dan syukurnya suami saya itu bukan model yang
apa namanya, ribut-ribut kalau rumahnya lagi kotor atau apa. Dia sih santai-santai aja sih, nggak terlalu nuntut juga karena dia tahu kan saya kerja dari pagi sampai siang, kemudian saya nemenin dia pergi ke mall untuk ngopi. Jadi dia maklum juga kalau saya capek kadang-kadang. Jadi keadaan rumah kadang sedikit berantakan, jadi dia masih maklum, teman-teman. You can make it in your car. The car can. Oh, busy of what? Oh, still exercise. Lupa nih. Kadang-kadang kalau lagi dapur kotor begini, saya suka bingung, teman-teman, yang mana yang harus dibersihkan dahulu, yang mana yang harus dicuci dulu. Kalau teman-teman bagaimana? Tapi saya kerjainnya pelan-pelan aja, teman-teman. Soalnya kalau dibawa ngebut-ngebut gitu, jatuhnya nanti malah apa ya, stres lah jatuhnya ya. Jadi dinikmati aja pelan-pelan. Yang penting nanti sebelum zuhur misalnya gitu ya sudah selesai. Jadi sebelum zuhur itu sudah mandi, terus jadi pas sholat itu sudah bersih, teman-teman. Ya, ini saya bersihkan magic chairnya, tutupnya saya lepas supaya dicuci. Magic chair saya ini magic chair kecil sekali ya, karena yang biasa makan nasi itu hanya saya. Kalau suami saya sih makan nasinya paling banyak lah ya 2 kali dalam seminggu itu. Jadi saya masak untuk diri saya sendiri aja, jadi setiap hari sekali. Tapi tidak setiap hari juga sih saya makan nasi. Kadang-kadang kalau lagi capek saya samain aja menu saya dengan menu suami, karena kalau buat 2 menu selalu setiap hari itu juga capek juga ya, teman-teman. Nah, ini yang di botol ini, teman-teman, madu.
madu ini saya masukkan di kulkas, kemudian saya keluarin. Ini sudah 3 hari beku begitu teman-teman. Saya jadi bingung ya, itu madu kok bisa beku gitu ya. Jadi saya ragu untuk minumnya teman-teman. Jadi saya buang aja ya. Takut saya minumnya.
Nah, sekarang saya bersihkan kompornya, teman-teman. Kompornya ini kadang bekas goreng-goreng itu minyaknya meletus-meletus gitu ya. Jadi agak apa namanya? Berminyak lah ya di sekitar kompornya itu. Jadi kelihatannya ndak enak dilihat lah, pokoknya berminyak gitu teman-teman. Jadi saya lap-lap biasa aja pakai tisu agak basah gitu. Ada tisu yang bisa dicuci itu teman-teman, jadi kalau dibasahin dia ndak hancur teman-teman. Jadi saya pakai itu. Ya, sekarang saya masukkan minyak goreng sama susu, apa namanya? Susu segar ya. Susu segar ya, susu cair gitu dah teman-teman. Ini susu yang biasa diminum sama Hans. Eh, jadi sebelum dimasukin di kulkas, saya masukkan di sini teman-teman, di lemarinya. Jadi saya kumpulin begitu. Nanti kalau mau dikonsumsi, saya masukkan kulkas satu-satu. Nah, kemudian ada minyak goreng. Biasanya saya minyak goreng itu saya kalau ada yang promo-promo gitu teman-teman saya beli. Jadi walaupun saya punya minyak goreng masih ada, tapi kalau ada yang promo saya beli aja teman-teman. Jadi saya nyetok gitu. Ini susunya hanya untuk Hans ya. Biasanya selama sebulan itu saya nyetoknya kurang lebih 20 kotak gitu teman-teman. Tapi kalau ada anak saya datang liburan biasanya lebih saya stoknya, karena anak saya juga suka minum susu yang seperti ini ya. Kalau saya lebih suka susu bubuk dibuat, jadi minumnya pas anget-anget. Saya tidak suka yang minum susu yang dingin gitu teman-teman. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang mau beres-beres untuk piringnya. Coba lihat nih teman-teman, piringnya numpuk seperti itu ya. Padahal cuma semalam sehari ya, sehari semalam di apa di ndak disentuh ya, ndak dibersihin, ndak dicuci, jadi seperti itu. Nah teman-teman, saya itu ndak pakai rak piring teman-teman di rumah. Dulu pernah pakai rak piring yang kecil begitu, kok rasanya gimana ya, terlalu banyak ambil tempat gitu. Jadi saya pakai ember yang warna pink ini teman-teman, untuk naruh piring atau gelas yang sudah dicuci, nanti ditiriskan di situ, baru nanti dilap, baru dimasukkan di dalam lemarinya teman-teman. Nah coba lihat ini piring-piringnya ya, banyak sekali yang belum dicuci. Nah sekarang mari kita mencuci piring.
akhirnya teman-teman, piring yang numpuk tadi sudah selesai dicuci teman-teman. Nah, sudah selesai dicuci, itu ditiriskan di ember seperti itu teman-teman. Ya, bisa dilihat jadi apa ya, basah-basah gitu ya. Biasanya saya lap-lap dulu sampai kering bekas-bekas tempat cuci piringnya itu pakai kanebo teman-teman, dilap sampai kering begitu. Nah, teman-teman, piring-piringnya kan sudah dicuci, sudah dilap meja-meja dapurnya. Sekarang membersihkan lantainya.
Nah teman-teman, sekarang sudah bersih. Yang berantakan-berantakan tadi sudah tidak ada lagi. Kalau sudah bersih gini enak ya dilihatnya, enak juga kita kerjanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan saya yang lainnya. Terima kasih sudah selalu menyimak video saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.